Oke, selamat pagi teman-teman. Kalau yang nontonnya pagi, oke, kita dari Universitas Indra Prasta dari kelompok tugas besar pengantar manajemen dan pengantar teknologi informasi. Hari ini kita akan wawancara dengan salah satu leader di Baija Sushi Kemang. Oke, mungkin kita langsung aja kita panggilkan. Silahkan masuk, Mas Dirga. Silakan duduk, Mas. Iya, baik. Sebelumnya kita makasih Mas sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk bersedia di wawancara. Jadi saya kenalan lagi mungkin ya. Saya Taufik dan ini rekan saya Bintang. Kita dari Universitas Indra Prasta dari jurusan Bisnis Digital. Kebetulan hari ini ada tugas pengantar manajemen dan pengantar teknologi informasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti kita tanyakan, boleh dijawab sebisanya aja sih, nggak apa-apa. Mungkin pertama kita dari planning dulu ya Mas. Maksudnya dalam sebuah organisasi kan pasti ada planningnya untuk kedepannya. Apakah di sini role Mas ini sebagai apa? Oke, supervisor. Supervisor mungkin. Apakah ada rencana misalkan untuk biasanya kan di perusahaan ada objektif OKR gitu kan, apakah di Baija ini ada rencana per 3 bulan kah, per 6 bulan kah? Oke, kalau untuk rencana kita ada, tapi kalau untuk jangka panjangnya kita di 1 tahun. Betul. Jadi per 1 tahun pasti ada, setelah evaluasi nanti akan ada rencana-rencana berikutnya, yaitu untuk ekspansi cabang dan lain-lain. Kalau rencana untuk pengembangan bisnis pasti larinya ke ekspansi cabang ataupun ekspansi bisnis di beda segmen. Dalam bikin rencana itu ada metode khusus nggak Mas? Metode untuk pembuatan rencana ya? Iya. Sebenarnya ada sih. Kalau rencana kita kan tetap pertama kita harus riset pasar. Riset pasar, kita riset pasarnya untuk saat ini seperti apa. Nantinya akan ada evaluasi dari kinerja juga, gitu. Sekiranya kinerjanya yang bagus dan riset pasar pada tahun tersebut itu seperti apa, itu nanti kita akan ekspansi cabang seperti apa. Dan tempatnya pun sama, kita ketika membuka cabang pun kita harus riset pasar. Iya. Oke, tadi kan untuk misalkan untuk ekspansi cabang sudah ada persiapan atau riset dulu ya Mas. Betul. Sekarang mungkin kita akan lanjut ke organizing ya. Mungkin boleh ditanyakan sama Mas Bintang. Oke, lanjut ke pertanyaan satu yang tentang organizing. Bagaimana Mas ini membagi tugas dan tanggung jawab di tim yang ada? Terus apakah ada SOP atau panduan kerja yang diterapkan di Baija Sushi ini, Mas? Jadi kalau untuk mapping karyawan itu sudah ada, sebenarnya kita ada staff masing-masing seperti itu dengan job desk masing-masing. Jadi ketika rekrutmen ya tujuannya rekrutmen untuk posisi tersebut. Misalkan ada kitchen, kita rekrutmen yang memang berkompeten di kitchen. Itu kita lihat dari pengalamannya, dari latar belakang pendidikannya seperti apa, dari skill-skill yang dia punya seperti apa. Itu untuk mapping karyawan. SOP pasti ada. Kita ada SOP di setiap, entah itu SOP sebagai karyawan dan juga SOP di bagian masing-masing. Jadi kitchen ada SOP sendiri, di waiter. Kalau untuk khususnya restoran, operasional restoran kan kita ada kitchen, ada waiter, ada barista, itu pasti mempunyai SOP sendiri. Ada SOP dan memang SOP itu wajib dijalankan seperti itu. Karena lebih kelancaran untuk operasional, SOP wajib dijalankan. Oh, jadi untuk setiap divisi itu SOP-nya beda-beda ya? Beda-beda. Tapi ada SOP yang memang harus dijalankan karyawan, entah itu mulai dari kedatangan, itu kan termasuk kedatangan, terus jam kerja segala macam yang harus dilatih, itu bagian dari SOP juga. Seragam. Tapi di sisi lain ada SOP yang mengkhususkan untuk setiap divisi. Selanjutnya mengenai tentang ini Mas, bagaimana Mas ini memotivasi
karyawannya, kalau misalnya karyawannya mungkin kurang semangat bekerjanya untuk mencapai tujuan bisnis gitu Mas. Kalau untuk motivasi ya, kita setiap beberapa kali sehari pasti akan diadakan briefing general. Dan situ dari evaluasi kinerja, di sisi lain kita juga ada motivasi yang harus diberikan itu untuk secara general ke semua karyawan. Tapi di sisi lain kita juga ada karyawan yang memang harus membutuhkan khusus gitu, motivasi khusus pasti kita panggil, terus kita akan motivasi secara face to face lah berdua. Tapi di Beza ini ada learning development yang khusus untuk karyawan itu. Ada development ada. Berarti kesempatan belajarnya ada lah. Ada kesempatan, karena kita juga nantinya seperti itu kan kita akan ekspansi cabang dan segala macam. Otomatis kan kita butuh orang-orang yang kompeten dari internal. Iya betul. Nah dari internal, karena itu kita tetap untuk learning development seperti tugas-tugas seperti apa, misalkan dari waiters yang nantinya ada potensi untuk menjadi supervisor nantinya ke depannya untuk cabang mana, itu pasti kita training. Berarti maksimalkan potensi yang ada dulu itu, Betul. dibandingkan rekrut yang baru. Betul. Oke, mungkin kita next untuk controlling ya Mas. Ini kan lebih ke kayak produknya, terus controlling kayak bahan baku yang digunakan. Langkah operasional itu ada langkah operasional tersendiri kan untuk mengontrol kayak bahan baku yang masuk, terus cari vendor gitu-gitu sih Mas. Apakah Mas sendiri handle itu juga nggak? Kalau untuk controlling ya kita ada beberapa, misalkan kalau untuk produk dulu, pasti kan kita sudah ada standar produknya seperti apa, seperti itu, atau bahan bakunya dari mana, itu sebenarnya ada bagian sendiri. Kita ada bagian purchasing, itu untuk lebih ke kontrol produk yang masuk itu seperti apa. Dan kalau untuk produk sendiri, misalnya dari supplier seperti itu ya, produk dari supplier pasti dikontrol seperti itu. Karena produk yang masuk itu memang yang sudah terdaftar. Jadi kalau misalkan memang yang belum terdaftar, itu kita harus evaluasi dulu seperti itu, dan itu wajib didaftarkan juga. Karena kita di samping itu merupakan SOP dari restoran, di sisi lain gitu itu memang karena kita restoran halal ya, jadi memang produk yang masuk itu memang harus didaftarkan terlebih dahulu, entah itu dari kehalalannya, terus dari kehalalan produknya seperti apa, terus produknya itu mengandung apa seperti apa, itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Jadi tidak sembarang produk baru yang bisa masuk ke restoran. Jadi cukup ketat juga ya? Cukup ketat kalau untuk restoran. Jadi si supplier ini harus ada sertifikat tertentu ya? Harus ada sertifikat tertentu. Mungkin lanjut selanjutnya langsung ke teknologi. Teknologi ini sih lebih ke kayak di Baiza ini teknologi apa aja yang dipakai, terus untuk operasional, terus untuk marketing kayak apakah menggunakan sosial media, website atau dan yang lainnya gitu. Oke, dari operasional ya. Operasional kita ada sistem POS sendiri seperti itu, yang nantinya ketika ada transaksi, terus omset, terus sampai ke counting dan segala macam itu sudah ada data sistem di sistem. Terus kalau untuk marketing ya, marketing kita sosial media kita lengkap, ada di di Instagram, ada di TikTok, dan juga lain-lain. Untuk teknologi ini sudah berapa lama Mas digunakan? Kayak POS ini sudah dari awal kah digunakan? Sudah dari awal ditetapkan cabang itu pasti harus ada teknologi. Dari teknologi ini lebih memudahkan Mas? Pasti Ya. Pasti lebih memudahkan, karena ya teknologi kita kalau untuk saat ini tidak menggunakan teknologi susah seperti itu, masih manual, otomatis untuk rekapan dan segala macam itu lebih lama. Kalau untuk marketing tadi dampaknya setelah menggunakan marketing di sosial media, dampaknya ke Baiza cukup signifikan atau biasa? Kalau marketing di sosial media sangat signifikan.
dan caranya juga lumayan banyak ya, entah itu dari endorsement Iya. dan lainnya, dari kualitas video, kualitas Oh, foto I juga see. termasuk lumayan khas gitu, karena untuk saat ini semua pakai sosial Iya. media. Mungkin itu aja sih Mas pertanyaan. Thank you Mas sekali lagi sudah bersedia di wawancara hari ini. Ya, itu dia wawancara dengan Mas Diego hari ini, sangat menarik sekali, banyak insight dan ilmu yang kita dapatkan. Mungkin untuk videonya sampai sini saja, dan oke Mas, kita ada sedikit buah tangan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas. Oke, mungkin boleh saya dulu Mas ke kamera. Terima kasih.